ngerasa nggak sih kok dunia ini berubahnya cepet banget ya? Rasanya baru kemarin kita ngelakuin sesuatu pakai cara lama, hari ini udah ada cara baru yang lebih canggih dan lebih nyambung. Nah, perasaan itu nyata banget karena kita emang lagi ada di tengah-tengah dua gelombang transformasi raksasa. Industri 4.0 dan Society 5.0. Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih artinya semua ini buat kehidupan kita? Oke, biar gampang, kita bakal bahas ini dalam 4 bagian. Pertama, kita lihat dulu kita tuh sekarang ada di era digital yang kayak gimana. Terus, kita cek seberapa cepat sih perubahan ini ngubah cara kita hidup, termasuk soal kerjaan. Dan yang terakhir, kita bakal ngintip sedikit ke masa depan, lihat apa aja tantangan dan peluang yang nunggu di sana. Yuk, kita mulai dari realitas kita sekarang. Sadar atau enggak, kita ini hidup di zaman di mana batas antara dunia nyata sama dunia digital itu udah kabur, udah nyampur jadi satu. Ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah loh, tapi ini adalah kenyataan kita sehari-hari. Konsep pertama yang perlu kita tahu itu Industri 4.0. Gampangnya gini, bayangin aja ini adalah sebuah revolusi di mana mesin-mesin pinter yang nyambung ke internet mulai ngerjain tugas-tugas yang dulu cuma bisa dikerjain manusia. Contohnya, pabrik yang bisa jalan otomatis atau sistem logistik yang super efisien. Nah, itulah inti dari Industri 4.0. Nah, kalau Industri 4.0 itu fokus ke mesinnya, Society 5.0 ini fokus ke kita manusianya. Ini adalah konsep di mana kita sebagai masyarakat hidup berdampingan dengan mulus antara dunia nyata dan dunia maya. Kita udah nggak lagi misahin kapan kita online dan kapan kita offline. Dua-duanya berjalan barengan. Slide ini nunjukin banget betapa kita ini sebenarnya udah jadi bagian dari Society 5.0. Coba deh pikirin, pas kita lagi video call sama teman, main game online, pesan ojek atau makanan, belanja di marketplace, bahkan ikut kelas online. Itu semua adalah aktivitas di mana kita hidup di dua dunia sekaligus. Tanpa sadar, kita udah ada di dalamnya. Sekarang kita lihat gimana semua teknologi ini bikin dunia kita jadi serba cepat. Akselerasinya itu benar-benar luar biasa, dan ini ngubah total cara kita melakukan hal-hal yang paling dasar sekalipun, dari belanja sampai belajar. Nah, lihat aja contoh paling gampang, cara kita belanja. Dulu kita harus datang ke toko, bawa uang tunai, antre di kasir. Sekarang cukup dari sofa di rumah, klik-klik sedikit, bayar pakai uang digital, dan seringnya kita bahkan nggak perlu ketemu orang sama sekali. Perubahannya drastis banget kan? Dan pola serba cepat ini nggak cuma terjadi di dunia belanja loh, kita lihat juga di dunia pendidikan, di mana kelas bisa diakses dari mana aja. Kita lihat di dunia kerja, di mana rapat dan kolaborasi bisa dilakukan secara virtual. Dan tentu aja di industri, di mana otomatisasi mengubah cara segalanya diproduksi. Tentu saja, perubahan yang super cepat kayak gini pasti punya dampak besar ke dunia kerja. Ini nih topik yang sering bikin orang cemas, jadi ayo kita hadapi aja langsung dan kita lihat lebih dalam apa sih yang sebenarnya lagi terjadi. Ini dia pertanyaan besarnya. Dengan semua mesin pintar dan sistem otomatis yang ada, pekerjaan mana sih yang paling beresiko buat digantikan? Pertanyaan ini wajar banget dan penting untuk kita cari tahu jawabannya. Sebenarnya kita udah lihat sendiri contoh-contohnya. Kasir di supermarket, teller di bank, pekerja di lini produksi pabrik, sampai tugas-tugas administrasi yang sifatnya berulang-ulang. Semua ini pelan-pelan mulai digantikan sama teknologi yang bisa bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Tapi tunggu dulu, ini bukan akhir dari segalanya. Sejarah revolusi industri itu selalu ngajarin kita satu hal yang penting. Setiap kali teknologi menutup satu pintu pekerjaan, dia itu selalu membuka pintu pekerjaan yang baru, yang seringkali jauh lebih menarik. Jadi ini adalah momen pergeseran, bukan kehancuran. Nah, ini yang membawa kita ke bagian paling seru, masa depan. Gimana caranya kita nggak cuma bertahan dari perubahan ini, tapi justru mengubahnya jadi sebuah peluang emas. Jadi ke depannya, teknologi itu bukan lagi sekedar alat, tapi dia udah jadi fondasi dari hampir semua hal. Artinya apa? Peluang terbesar itu bukan lagi di pekerjaan yang bisa diotomatisasi, tapi justru di peran-peran yang mengendalikan teknologi itu sendiri. Mereka yang bisa menciptakan, mengelola, dan mengawasi inovasi. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kunci sukses di masa depan itu bukan dengan melawan teknologi, tapi justru dengan merangkul dan memahaminya. Orang-orang yang bisa bikin sistem baru, yang bisa ngelola kecerdasan buatan, atau yang prostovasi di dunia digital. Mereka inilah yang bakal jadi talenta paling dicari. Jadi, setelah kita lihat bareng-bareng gimana dunia kita bertransformasi dengan begitu cepat, pertanyaan terakhir ini bukan lagi untuk saya, tapi untuk Anda.
Pertanyaannya bukan lagi sekedar siapkah Anda untuk masa depan, tapi lebih ke langkah apa yang akan Anda ambil mulai hari ini untuk ikut membangun masa depan itu.